Tiga pemain timnas Indonesia resmi ramaikan kasta tertinggi Liga Thailand musim depan. Marcelino Ferdinand kapan umumkan klub baru? Final Piala Presiden 2024, Arema juara. Shin Tae-yong bahagia mantan kapten timnas Belanda Junior berpotensi perkuat timnas Indonesia. Mohon subscribe channel ini dulu supaya tidak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Tiga pemain timnas Indonesia resmi ramaikan kasta tertinggi Liga Thailand musim depan. Marcelino Ferdinand kapan umumkan klub baru? Sejumlah pemain berlabel timnas Indonesia resmi meramaikan kasta tertinggi Liga Thailand pada musim depan. Setidaknya ada tiga pemain yang saat ini membela klub-klub Liga Thailand dan berkemungkinan bakal bertambah usai Marcelino Ferdinand juga dikaitkan dengan negeri Gajah Putih tersebut. Marcelino Ferdinand resmi berpisah dengan KMS Kadeinze usai kontraknya habis pada 30 Juni lalu. Bersama klub Belgia itu, Marcelino jarang mendapatkan kesempatan untuk bertanding dengan hanya mencatatkan 7 penampilan dan sebiji gol saja. Selepas berpisah, KMS Kadeinze, pemain yang belum genap berusia 20 tahun itu justru dikaitkan akan hijrah ke Liga Thailand. Hal itu mencuat usai Muangthong United dikabarkan bakal mendatangkan pemain yang berlabel timnas Indonesia. Meski begitu, rumor itu langsung terbantahkan usai Muangthong United justru mendatangkan Ronaldo Kuateh dari Liga Turki. Kedatangan Ronaldo Kuateh ke Liga Thailand malah memperkeruh teka-teki masa depan Marcelino Ferdinand yang hingga saat ini masih menganggur. Jika Marcelino Ferdinand benar-benar bergabung dengan salah satu klub Liga Thailand, maka dirinya bakal menambah nuansa Indonesia di negeri Gajah Putih tersebut. Tercatat selain datangnya Ronaldo Kuateh, ada dua pemain timnas Indonesia yang terlebih dahulu sudah bermain di Liga Thailand. Berikut tiga pemain berlabel timnas Indonesia yang meramaikan Liga Thailand pada musim depan. Mantan pemain timnas Indonesia U20 Ronaldo Kuateh dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan Muangthong United. Meski belum resmi diperkenalkan Muangthong United, namun sejumlah media sudah mengabarkan terkait kedatangan pemain berlabel timnas Indonesia itu ke negeri Gajah Putih. Menambah daya serang lagi, Muangthong United merekrut Ronaldo Kuateh, penyerang sayap berusia 19 tahun dari Bodrum FK, tim di Liga Turki. Walaupun dirumorkan kiat dekat untuk membela Muangthong United, namun pemain berposisi sebagai sayap kanan itu masih berstatus sebagai pemain Bodrum FK. Dilansir dari Transfermarkt, diketahui belum ada perubahan pada biodata Ronaldo Kuateh dan masih berstatus sebagai pemain Liga Turki tersebut. Kontrak mantan pemain Madura United itu masih tersisa 1 tahun lagi, atau tepatnya baru akan habis pada 30 Juni 2025. Berdasarkan hal tersebut membuat Ronaldo Kuateh belum diketahui terkait status transfer bila kepindahannya benar-benar terjadi ke Liga Thailand. Ronaldo Kuateh bisa saja didatangkan Muangthong United dengan dua opsi, yakni melalui pinjaman dan opsi tebus transfer di akhir musim. Jika kepindahan dirinya terwujud, maka Ronaldo Kuateh akan menjadi slot pemain asing terakhir Muangthong United usai meresmikan 7 penggawa impornya. 2. Asnawi Mangkualam. Berbeda dengan Ronaldo Kuateh, kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam justru terlebih dahulu sudah mencicipi sepak bola Thailand. Adalah Port FC yang secara resmi mendatangkan Asnawi Mangkualam pada bursa transfer musim lalu dan tetap akan bersama tim berjuluk The Port untuk musim 2024 hingga 2025. Pengumuman resmi dari Port FC melalui akun Instagram telah mengonfirmasi bahwa kapten timnas Indonesia itu bakal melanjutkan kariernya di Thailand setidaknya selama 1 musim. Meski begitu, Asnawi nampaknya masih kesusahan untuk menembus skuad utama klub Thailand tersebut. Dirinya masih berjuang untuk mencari performa terbaiknya agar menjadi pilihan utama dalam starting 11 Port FC pada musim depan. 3. Yanto Basna. Nama terakhir yang bermain di Liga Thailand merupakan pemain berlabel timnas Indonesia, yakni Yanto Basna. Bek yang sempat memperkuat skuad Garuda itu masih melanjutkan kariernya bersama salah satu klub Thailand, PT Prachuap. Dirinya sudah lama malang melintang di Liga Thailand dengan memperkuat beberapa klub seperti Honkan FC dan Sukhothai FC. Bahkan pemain kelahiran Sorong itu sempat beberapa kali bolak-balik berseragam PT Prachuap FC di Liga Thailand.
Final Piala Presiden 2024, Arema juara. Arema FC juara Piala Presiden 2024 yang menjadi gelar keempat di turnamen pramusim ini. Lagi-lagi Borneo FC Samarinda yang kembali menjadi korbannya. Singoedan menang lewat drama adu penalti dalam laga di Stadion Manahan, Solo. Kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal, sementara di adu penalti Arema menang 5-4. Di awal laga, kedua tim lebih banyak berkutat pada pertarungan di lini tengah. Borneo dan Arema sama-sama bermain terbuka dengan melancarkan serangan secara bergantian. Meski begitu, kedua tim kesulitan membuat peluang matang untuk mencetak gol. Peluang bersih Arema FC tercipta pada 10 menit awal laga lewat Dalberto Luan. Dalberto memiliki ruang tembak tanpa pengawalan di luar kotak penalti yang membuat ia melepaskan tendangan keras mendatar ke arah gawang. Namun tendangannya belum membuahkan hasil karena melebar ke sisi kiri gawang Borneo. 3 menit berselang giliran Borneo punya peluang mencetak gol lewat eksekusi tendangan bebas Stefano Lillipali. Bola lambung disambut Ronaldo Rodriguez, namun melambung tipis di atas mistar. Pada menit ke-37, Arkan Fikri mendapatkan peluang setelah menerima umpan mendatar dari Dalberto. Namun tendangan di dalam kotak penalti tersebut masih mampu ditahan pemain bertahan Borneo. Semenit berselang, Terence Puhiri mendapatkan bola lambung di sisi sayap kiri Borneo. Tetapi kembali menemui jalan buntu lantaran umpan silangnya masih mampu ditepis kiper. Di awal babak kedua, Arema berhasil memecah kebuntuan lewat Willian Marcilio. Lewat tendangan di depan kotak penalti, bola meluncur deras dan melengkung yang membobol gawang Borneo untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Arema. Tak lama berselang, Charles Lokolingoy nyaris menambah keunggulan timnya. Menyambut umpan silang Dalberto, Lokolingoy menyundul bola yang cuma menghantam mistar gawang. 2 menit jelang waktu normal berakhir, Borneo harus menerima kenyataan bermain dengan 10 pemain sampai akhir laga. Stefano Lillipali diusir wasit setelah melalui review video assistant referee VAR setelah sang pemain melakukan pelanggaran keras. Di injury time, Arema mencetak gol lewat Lokolingoy. Namun wasit menganulir karena terjadi handball oleh Dedik Setiawan sebelum terjadinya gol itu. Skor 1-1 tidak berubah dan bertahan sampai waktu normal berakhir. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak adu penalti untuk mencari pemenang laga. Di babak adu penalti, Arema berhasil menceploskan semua kesempatan. Sementara Borneo gagal dalam satu kesempatan sehingga kalah 4-5. Arema pun juara lagi untuk keempat kalinya. Shin Tae-yong bahagia mantan kapten timnas Belanda junior berpotensi perkuat timnas Indonesia. SHIN Tae-yong dijamin bahagia. Sebab mantan kapten timnas Belanda junior, Mike Claijen, berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Spekulasi ini muncul setelah unggahan akun Instagram @footballindonesia. Akun ini menulis informasi bahwa Mike Claijen bertemu dengan perwakilan PSSI di Belanda yang biasa mendekati pemain keturunan Vardy Bachdiem. Vardy Bachdiem bertemu pemain keturunan Indonesia yang bermain di Sparta Rotterdam, Mike Claijen 19 cm. Mike sendiri memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya. Kabar di atas cocok dengan apa yang disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ia mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi bek dan gelandang yang tidak pernah dibahas media-media di tanah air. Yang pasti kami sedang urus lagi proses dokumen sudah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar, kata Arya Sinulinga. Nanti kami umumkan sosok pemain naturalisasinya. Untuk posisi belakang dan tengah. Untuk pemain depan masih kami cari, lanjut Arya Sinulinga. Jika benar timnas Indonesia mendapatkan Mike Claijen, tentunya skuad Garuda sangat diuntungkan. Mike Claijen merupakan salah satu pemain muda terbaik di Belanda. Statusnya yang pernah menjabat sebagai Kapten Feyenoord Rotterdam U21 dan timnas Belanda kelompok umur U17 dan U19 adalah tolok ukurnya. Ia menjabat sebagai kapten saat timnas Belanda U17 finish runner-up di Piala Eropa U17 2022. Tahun ini Mike Claijen juga 2 kali dipercaya sebagai kapten dari 3 pertandingan bersama timnas Belanda U19.
Untuk posisi bermain, Mike Leijn biasa bermain sebagai gelandang sentral, tapi juga dapat diperankan sebagai bek tengah maupun fullback kiri. Jadi, apakah Mike Leijn yang baru saja dibeli klub Liga 1 Belanda Sparta Rotterdam ini segera diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam waktu dekat? Menarik untuk dinantikan.